Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang modifikasi produk kerajinan fungsi hias. Adapun kompetensi dasarnya sebelumnya di minggu sebelumnya kita membahas di KD 3.1. Nah, buat sekarang yaitu kita akan membahas di KD 3.2, yaitu mengevaluasi proses modifikasi karya kerajinan yang memiliki fungsi hias dan pengemasan sesuai wilayah tempat. Adapun di kompetensi dasar 4.2-nya yaitu memodifikasi karya dengan pengemasan kerajinan fungsi hias berdasarkan hasil evaluasi sesuai wilayah tempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video materi pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian dapat mampu memahami tentang pengertian dari modifikasi kerajinan yang memiliki fungsi hias dengan berbagai teknik. Oke, materi pokoknya itu modifikasi produk kerajinan fungsi hias. Tentunya kalian pernah mendengar apa itu atau pernah mendengar tentang modifikasi. Pengertian dari modifikasi itu apa? Nah, pengertian dari modifikasi itu adalah merubah, menggayakan, menambah atau menyederhanakan bentuk, memadukan aneka bahan, mengatur ulang komposisi warna, motif, dan menciptakan karya baru yang sangat berbeda dari asalnya. Itu adalah pengertian dari modifikasi. Oke, di sini ada salah satu contoh. Di sini ada hiasan kepala penari Bali dimodifikasi menjadi hiasan ruangan dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangganya. Nah, ini adalah salah satu contoh modifikasi merubah atau menggayakan bentuk ya. Dari bahan atau dari yang asalnya hiasan kepala penari Bali itu yang awalnya itu hiasan bunganya itu menggunakan bahan kain. Setelah dimodifikasi, dirubah atau dirubah bentuknya dari tadinya hiasan bunga itu menggunakan bahan kain. Nah, untuk modifikasinya ini semuanya menggunakan dari bahan logam. Nah, setelah itu menggunakan besi untuk penyangganya ya. Terus menggunakan kayu sebagai alat produksinya. Nah, ini salah satu contoh dari merubah menggayakan bentuk. Bisa dipahami ya, bisa paham dari contoh ini. Jadi dari bentuk asalnya kayak gini, setelah dimodifikasi untuk hiasan ruangan menjadi sangat elegan. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yaitu merubah bentuk. Nah, ini contoh modifikasi, bisa dibilang merubah bentuk. Di sini ada pahatan bentuk unggas yang dimodifikasi menjadi hiasan eksterior atau rumah ya. Nah, dari awalnya unggas itu atau bentuk unggasnya itu terlihat belum dimodifikasi ya. Nah, setelah dimodifikasi dikasih hiasan interior, kalian lihat dari paruhnya bisa dipajang, terus ke belakangnya itu buat ekornya dibikin eksterior. Nah, itu
namanya adalah ini salah satu contohnya modifikasi ini namanya merubah bentuk. Oke. Kita lihat dalam modifikasi produk kerajinan fungsi hias itu yang pertama ada kerajinan modifikasi hasil kombinasi bahan atau teknik. Nanti kita dijelaskan yaitu dari kombinasi bahan atau teknik. Yang kedua yaitu kerajinan modifikasi hasil penyederhanaan dan penggayaan. Yang ketiga yaitu kemasan produk kerajinan fungsi hias. Jadi kita pelajari kemasan untuk modifikasi fungsi hias. Dan yang keempat yaitu berkarya kerajinan, nanti dikasih contoh berkarya fungsi hias modifikasi itu. Oke, yang pertama yaitu kita bahas dulu kerajinan modifikasi hasil kombinasi bahan atau bentuk. Nah, karya modifikasi dapat dipadukan dengan beberapa bahan atau beberapa teknik. Maksudnya di sini beberapa bahan itu contohnya dari bahan alam dikombinasi dengan bahan buatan, atau contohnya besi dipadukan dengan logam, atau bahan alam dengan bahan organik kayak gitu ya. Ya, di sini contohnya teknik juga bisa dikombinasikan. Yang terpenting adalah kedua bahan atau teknik yang dipadukan merupakan kegiatan menghias sebuah benda agar tampil lebih menarik dari sebelumnya. Nah, setiap daerah memiliki keunggulan kreativitas dalam memodifikasi kerajinan khas daerah setempat. Ini salah satu contohnya di sini adalah ini kombinasi teknik ya, dari karya hiasan dengan paduan teknik rajut ini dan sulam. Kita membuat karya ini menjadi lebih menarik. Jadi dari teknik rajut dan dikombinasikan ke teknik sulam kita. Nah, sehingga menjadi lebih menarik. Ini salah satu contoh kombinasi modifikasi dari teknik. Nah, ada juga di sini contoh dari modifikasi dari teknik itu. Di sini menggunakan beberapa teknik, jadi tidak cuma satu teknik atau dua teknik, jadi bisa beberapa teknik. Nah, di sini ada karya hiasan berbentuk jubah kerajaan mini ini dibuat dengan berbagai teknik, yaitu dari teknik batik dikombinasikan ke teknik jahit. Jadi di kerajinan ini ada teknik batik, ada teknik jahit aplikasi, ada juga teknik sulam bordir. Nah, setelah itu dihias dengan manik-manik ya. Jadi ini contohnya teknik kerajinan modifikasi dari kombinasi teknik. Ini salah satu contohnya, bisa paham ya kalian. Jadi kalau modifikasi bahan itu contohnya tadi bahan alam dengan bahan buatan, contohnya tanah liat dengan dipadukan dengan menggunakan besi. Nah, itu merupakan kombinasi bahan ya. Oke, selanjutnya yaitu ada kerajinan modifikasi hasil penyederhanaan dan penggayaan. Kalau tadi modifikasi kombinasi bahan atau teknik, nah sekarang yaitu modifikasi penyederhanaan dan penggayaan. Nah, para perajin yang bisa berkarya dengan satu jenis model karya, dia akan menemukan rasa jenuh, apalagi jika peminta semakin berkurang. Hal yang dapat dilakukan adalah memvariasikan karya dengan
modifikasi, baik dengan menyederhanakan atau menggayakan bentuk, teknik atau dekorasinya agar terlihat sedikit berbeda. Penyederhanaan bentuk dapat menghasilkan karya yang unik dan berbeda dan artinya menggayakan bentuk seolah-olah ada peningkatan kreativitas dalam karya meskipun yang diubah hanya sebagai kecil saja. Nah, ini salah satu contohnya di sini karya hiasan meja dari bahan kerang. Kalau awalnya kerang ini diletakkan di begitu saja sebagai hiasan lemari atau meja. Jadi belum ada modifikasi untuk hiasan ini, hanya biasanya di sini kerang ini diletakkan begitu saja untuk lemari atau meja. Nah, namun kita lihat di gambar yang kedua, dengan lebih kreatif selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini digayakan menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Itu merupakan penggayaan atau penyederhanaan. Nah, di sini bisa dicontohkan lagi dari yang tadi kombinasi bahan. Nah, di sini sebuah kerang ini dikombinasikan dengan bahan logam ya. Terus di penggayaan ini menggunakan menambahkan kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik, sehingga hasilnya sangat menarik. Contoh yang kedua, di sini ada karya hiasan limbah kayu bentuk motor Harley yang sudah biasa kita lihat diproduksi oleh para perajin kayu, biasanya miniatur atau karya hias atau miniatur, contohnya membuat motor itu dari kayu. Nah, namun penyederhanaan atau penggayaan ini seorang perajin mengubah karya ini dengan digayakan bentuknya. Kalau awalnya biasanya menggunakan kayu, nah si perajin ini dimodifikasi dengan penggayaan menggunakan bahan dasar bahan bekas. Nah, tentunya dengan teknik yang lebih sulit daripada kayu. Ya, itu namanya modifikasi hasil penyederhanaan dan penggayaan. Bisa paham ya? Oke, selanjutnya yaitu kemasan produk kerajinan fungsi hias modifikasi. Nah, kemasan sebelumnya kita pernah membahas atau pernah mempelajari kemasan itu apa ya. Oke, kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik, hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua kerajinan dapat dibuat kemasan. Jadi tidak semua yang kita atau tidak semua bentuk kerajinan itu bisa menggunakan kemasan. Kayak terkadang karena ukuran sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung pada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasan. Jadi kita harus melihat apakah ini cocok dibuat kemasan atau tidak ya. Jadi kita perlu diingatkan yang keempat fungsi kemasan. Masih ingat keempat fungsi kemasan itu apa? Nah, ini 4 fungsi utama buat kemasan itu yaitu untuk menjual produk, melindungi produk, memudahkan pengguna produk, dan memperindah penampilan produk. Nah, hingga kalau tidak kita melihat fungsi
fungsi dari kemasan ini, tidak memperhatikan fungsi utama ini, sehingga yang tadinya tidak cocok untuk dikemas sehingga akhirnya tidak menarik untuk dilihat penampilannya kayak gitu ya. Oke, prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, tapi dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Oke, di sini Bapak akan kasih contoh berkarya kerajinan fungsi modifikasi ya. Oke, yang pertama yaitu dalam pembuatan itu atau untuk membuat produk itu yang perlu diperhatikan yaitu perencanaan itu ada analisis, kebutuhan itu ada ilustrasi. Ilustrasinya di sini contohnya yakni ingin membuat sebuah hiasan berbentuk topeng. Ia ingin menggunakan berbagai bahan dan untuk dipadukan topeng yang dibuat yakni merupakan topeng Nusantara yang sudah dimodifikasi. Nah, menentukan perencanaan karya kerajinan fungsi hias modifikasi ini ini mempunyai ide gagasannya, yaitu yakni merencanakan membuat topeng hias yang akan dipajang di rumah. Ide ini ia dapatkan dari pengamatan di sebuah majalah bertajuk Karya Indonesia. Selanjutnya, yakni setelah mempunyai ide, yakni membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa, yakni membuat rancangan gambar untuk karya topeng yang dibuatkan. Nah, setelah ada ide atau bahannya, setelah itu yakni membuat sketsa. Nah, di sini ada rencana desain karya, terus memilih sketsa karya terbaik. Selanjutnya, setelah perencanaan, ide gagasannya ada, setelah itu membuat sketsa, lanjut ke pelaksanaannya. Nah, di pelaksanaan itu yakni menyiapkan bahan dan alatnya. Bahannya apa saja? Yaitu plaster dengan lapisan dip dapat diganti oleh koran. Selanjutnya yaitu plastisin untuk tahan. Oke, selanjutnya setelah bahannya sudah ada, baru membuat karya kerajinan fungsi hias, yaitu modifikasi itu membuat topeng hias. Pertama yaitu membuat model topeng sesuai rancangan menggunakan plastisin. Selanjutnya gunting plaster oparis dengan diukir besarnya topeng dapat digunakan koran dengan dilem. Selanjutnya basahkan plaster oparis dan angkat. Nah, setelah itu tempelkan pada topeng dan digosok dengan jari agar pori-pori tertutup. Selanjutnya tutup semua plastisin dengan plaster oparis hingga 3 lapis. Setelah kering, topeng dicat dengan cat akrilik. Setelah itu membuat mahkota dengan rancangan yang diinginkan. Lanjut ke tekan gambar menggunakan ballpoint pada aluminium. Selanjutnya yaitu gunting mahkota dengan api. Nah, ini salah satu proses membuat boneka sehingga hasilnya topeng sudah jadi ditempelkan mahkota. Ini dibilang atau contoh produk dari modifikasi. Di sini ada merubah atau modifikasi kombinasi bahan. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak ulas kembali, Bapak harapkan kalian mampu atau paham tentang modifikasi itu apa
dan kerajinan modifikasi penyederhanaan dan pengayaan itu bagaimana, terus dari kombinasi bahan atau kombinasi teknik kalian ngerti tentang modifikasi itu bagaimana ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami kita bahas lagi nanti di Google Map. Bapak cukupkan sekian untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.